Supreme merupakan salah satu merek fashion streetwear yang paling terkenal di dunia karena barangnya yang susah banget didapetin dan harganya yang benar-benar fantastis. Omset Supreme di tahun 2022 sebesar 8 triliun rupiah. Apapun yang ada Supreme-nya harganya pasti jadi mahal. Bayangin aja, bungkus biskuit Oreo biasanya harga nggak sampai 10.000, pas jadi Oreo Supreme harganya bahkan bisa mencapai 18.000 US dollar atau sekitar 269 juta rupiah. Walaupun kedengarannya sukses, ternyata pendiri perusahaan Supreme itu pernah jadi buruh lepas di pabrik baterai. Ide brand Supreme sendiri bahkan pertama kali didapatkan di pasar loak. Kok bisa sih? Apa keistimewaannya Supreme ini sampai banyak orang rela menghamburkan uangnya buat beli Supreme? Bahkan aku punya temen yang sampai tidur di depan toko Supreme di Jepang hanya untuk ngantri raffle sepatu Supreme X Jordan kalau nggak salah pada waktu itu. Itu pun dia masih nggak dapet, padahal udah rela sampai tidur di depan tokonya semalaman. Chapter 1. Sejarah Supreme. Supreme didirikan oleh seorang anak muda berusia 19 tahun yang bernama James Jebbia. James dilahirkan pada tanggal 22 Juli 1963 di Amerika Serikat. Ayahnya bekerja sebagai tentara di Angkatan Udara Amerika Serikat, sedangkan ibunya adalah seorang guru. Namun di usia 10 tahun, orang tua dari James Jebbia bercerai. Di usia 18 bulan, James yang masih balita pindah ke Inggris. Di masa remajanya, James pernah menjadi buruh di sebuah pabrik baterai. James rela jadi buruh supaya dia bisa punya uang cukup untuk pergi ke London dan membeli baju-baju fashion streetwear yang sebelumnya hanya bisa dilihatnya di foto dan majalah. Di tahun 1983, di usianya yang ke-19, James pun memutuskan untuk pindah ke London untuk mencari peluang-peluang baru. Namun James sepertinya tidak melihat banyak peluang pada saat di London. James pun memutuskan untuk kembali ke Amerika, tepatnya ke New York. James nekat pergi ke Amerika dengan modal sebesar $100 atau setara dengan 1,5 juta rupiah hari ini. James yang masih sangat muda berusaha pontang-panting mencari pekerjaan apa saja yang bisa dia lakukan, asalkan kebutuhan kehidupannya sehari-hari tercukupi. Keberuntungan ternyata ada di pihaknya. James kemudian mendapatkan pekerjaan di Parachute, sebuah toko pakaian dan skate terletak di Soho, sebuah wilayah di Lower Manhattan, New York City. Di toko tempatnya James bekerja ini dikunjungi oleh banyak sekali artis-artis yang terkenal seperti Michael Jackson dan Gary Newman. James bekerja di toko pakaian Parachute selama 4 tahun dengan misi yang sama, yaitu untuk mendapatkan uang agar ia bisa membeli baju-baju streetwear yang ngetren di kalangan anak muda pada saat itu. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan ingin memulai bisnis sendiri. Di tahun 1988, James keluar dari toko Parachute dan mulai menjual tas punggung di pasar loak di daerah Staten Island, New York. Saat sedang berjualan, James melihat ketimpangan pada aktivitas pasar loak di New York. Menurutnya, koleksi streetwear yang beredar pada saat itu sangat sedikit dan berbanding terbalik saat dirinya berada di London. Celah ini dimanfaatkan oleh James untuk memulai bisnisnya. James Jebbia kemudian membuka toko kecil di wilayah Broadway dan West 4th Street bersama pacarnya. Tokonya menjual dan membuat tas ransel. Kemudian, pada tahun 1989, James Jebbia membuka toko yang ia beri nama Union di wilayah Spring Street, Lower Manhattan. Disinilah ia mulai menemukan passionnya dan mulai bahagia melakukan pekerjaannya. James Jebbia berusaha mendapatkan hak untuk menjual brand tertentu di tokonya Union. Dalam sebuah kesempatan, ia bertemu dengan Sean Stussy, pria yang mendirikan merek Eponymous. Ia bersama dengan Sean Stussy mulai berhubungan kerjasama yang kuat. Ia juga mulai belajar dari Sean bagaimana memasarkan sebuah merek. Suatu ketika, James Jebbia kemudian memutuskan untuk mendirikan brand fashion streetwear-nya sendiri dengan nama Supreme, yang kala itu sangat digemari oleh para penggemar skateboard di Amerika Serikat. Pemilihan nama Supreme ini bukan tanpa alasan. Kata Supreme berarti unggul dan yang paling berkuasa. Hal ini mewakili ambisi dari James Jebbia untuk meluncurkan produk yang berkualitas, bagus dan unggul. Ambisi ini pun terlihat dari gaya rancangan produk-produk Supreme. Meskipun pakaian dan aksesoris Supreme tidak memiliki banyak detail, Supreme tetap menunjukkan kualitas unggul. Setelah punya brand sendiri yang ternyata sangat digemari oleh para skateboarder, James juga punya keinginan untuk membuka toko skateboard. Pada tahun 1994, James membuka skate shop dengan konsep dan desain yang berbeda, yaitu mewah dan elegan. Toko ini pertama berdiri di Lafayette Street, Manhattan, Amerika Serikat. Ukuran toko ini tergolong kecil banget dibandingkan dengan toko-toko lain. Gak disangka-sangka, bisnis James ternyata berjalan mulus dan sukses besar. Sesuai dengan konsep awalnya, streetwear dan skate shop, Supreme menjalin kerjasama dengan para penjual skateboard pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, toko Supreme menjadi tempat berkumpul penggemar skate di New York, dan dari sinilah perjalanan bisnis Supreme dimulai. Supreme mulai memproduksi pakaian yang cocok untuk para skateboarder menggunakan bahan baku yang sama dengan bahan seragam tentara.
Chapter 2, Masa Kesuksesan Supreme. Untuk mendongkrak brandnya, Supreme kemudian menggunakan model penjualan The Drop, yang artinya Supreme launching produk barunya di hari tertentu yang sudah dipasarkan sebelumnya dengan desain-desain baru setiap kali ada drop baru. Strategi penjualan inilah yang membuat harga baju Supreme terbilang mahal di pasaran. Kemudian oleh reseller yang mendapatkan baju terbatas tersebut menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Harga jualnya bisa naik hingga 10 kali lipat dari harga retail aslinya. Seiring berjalannya waktu, pangsa pasar Supreme pun mulai meluas dan berkembang sangat pesat. Bukan hanya penggemar skateboard, tapi brand Supreme pun mulai digemari kaum muda New York dan mulai dipakai banyak sekali selebriti atau artis-artis di Amerika. Supreme bahkan memperluas pangsa pasarnya ke luar negeri. Untuk meningkatkan popularitas dan daya jualnya, Supreme juga berkolaborasi dengan berbagai brand ternama lainnya seperti pernah bekerja sama dengan Louis Vuitton, Nike atau Air Jordan, Vans, Clarks, hingga Lacoste. Di Singapura, ketika Louis Vuitton X Supreme dirilis, banyak sekali orang rela antri berhari-hari demi mendapatkannya. Selain menjual produk fashion dan skateboard, Supreme juga menjual produk lain yang terbilang cukup unik, yaitu seperti batu bata. Meski terbilang cukup unik karena dijual di toko fashion dan skateboard, tetapi produk yang diluncurkannya di pertengahan tahun 2016 itu tetap dicari dan diburu oleh banyak orang atau kolektor. Lalu, pada tahun 2018 lalu, Supreme berhasil mendapatkan penghargaan sebagai Menswear Designer of the Year di Council of Fashion Designers of America Awards, atau yang disingkat CFDA. Piala kemenangan Supreme di ajang penghargaan fashion paling bergengsi di dunia tersebut diterima secara langsung oleh pendiri Supreme, James Jebbia. Dengan mendapatkan penghargaan prestigious tersebut, secara nggak langsung popularitas Supreme di dunia fashion semakin meningkat. Per tahun 2019, Supreme sudah memiliki 12 toko yang tersebar di 4 negara, yaitu meliputi Amerika Serikat, Paris, London, dan Jepang. Supreme juga merupakan salah satu brand streetwear paling laris di Jepang. Supreme juga dinobatkan sebagai brand streetwear nomor 1 di dunia. Per akhir 2022, pendapatan perusahaan mencapai 523 juta US dollar atau sekitar 8 triliun rupiah. Sekarang produk ini telah mencapai puncaknya. Biasanya barang second hand harganya pasti jatuh, tapi anehnya harga barang bermerek Supreme malah naik. Setelah barang-barang tersebut dijual kembali di pasar barang bekas, penawaran tersebut terus berdatangan dengan harga hingga berkali-kali lipat dari harga sebelumnya. Chapter 3, Strategi Bisnis Supreme. Supreme dengan cepat menjadi salah satu merek streetwear underground terkemuka, gak cuma di Amerika Serikat, tetapi di seluruh dunia. Strategi kesuksesan brand Supreme itu simple. Produk Supreme dikeluarkan dalam edisi-edisi seperti edisi Fall 2023, edisi Winter 2023, edisi Summer 2023, dan lain-lain. Dan jumlah produksinya selalu dibatasi. Supreme sendiri juga mengaku membatasi jumlah produksi untuk menghindari resiko penumpukan stok. Pada umumnya, dalam strategi bisnis, ketika suatu produk tertentu mengalami permintaan yang tinggi, maka perusahaan akan merespons permintaan itu dengan memproduksi lebih banyak produk tersebut. Logikanya, lebih banyak permintaan, maka akan ada lebih banyak penjualan, dan ujung-ujungnya lebih banyak keuntungan. Namun, hal itu nggak berlaku sama sekali bagi Supreme. Filosofi Supreme sebenarnya sih sangat sederhana, yaitu Supreme nggak akan pernah membuat produk yang sama kembali. Supreme sangat mementingkan eksklusivitas. Bagi James Jebbia dan Supreme, suatu nilai produk akan meningkat jika diproduksi dalam jumlah terbatas. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Supreme sendiri juga unik banget. Supreme gak hanya mengeluarkan pakaian, tas, atau aksesoris, tapi juga produk-produk unik seperti batu bata, tembak mainan yang bisa mengeluarkan uang, palu, dan lain-lain. Banyak yang aneh-aneh deh pokoknya. Walaupun begitu, produk-produk Supreme sangat laku keras karena hanya diproduksi terbatas dan eksklusif. Kayaknya kalau pakai brand lain, batu bata dan palu itu nggak akan bernilai sama sekali, alias gak laku. Para pembeli atau penggemar dari merek Supreme bahkan rela menunggu dengan mengantri berhari-hari ketika Supreme mengeluarkan produk baru yang terbatas jumlahnya. Eksklusivitas ini menciptakan kemewahan dan dengan demikian menciptakan value buat pelanggan. Supreme juga cukup sering bekerja sama dengan selebriti-selebriti ternama di dunia. Tentunya mereka ini ibaratnya menjadi pamflet hidup yang mempromosikan Supreme ke seluruh dunia. Bahkan J.R. Smith, mantan pemain NBA yang pernah bermain untuk Cleveland Cavaliers bersama LeBron James, membuat tato Supreme di kakinya. Strategi lain yang turut mendongkrak kesuksesan Supreme adalah keputusannya untuk berkolaborasi dengan merek-merek ternama lainnya. Bukannya merasa tersaingi, Supreme justru bekerja sama dengan merek pesaingnya. Setiap toko Supreme pun menunjukkan keunikan. Desain interiornya sengaja dibuat terkesan lapang dan lega. Keunikannya adalah semua produk yang sengaja diletakkan di sepanjang tembok, sehingga area tengah kosong dan bebas untuk menampung pembeli. Chapter 4. Apa yang bisa kita pelajari? Setelah mengetahui kisah James Jebbia dan Supreme-nya, apa sih yang bisa kita pelajari?
Pertama, berani untuk menjadi berbeda, tapi jangan hilangkan ciri khas. Supreme selalu berusaha menawarkan produk baru yang menarik pelanggan mereka. Produk dari Supreme seringkali memberikan terobosan atau inovasi yang sangat unik dan menarik sehingga cepat menjadi tren fashion banyak orang. Selain itu, Supreme pernah merilis produk yang sangat berbeda dan hampir tidak ada hubungannya dengan bisnis fashion. Supreme malah menjual tongkat baseball, korek api, alat pemadam kebakaran, dan berbagai barang unik dan yang pastinya pakai logo Supreme. Ciri khas Supreme selalu ada di setiap produknya. Kedua, menggunakan ketenaran sebagai peluang. Supreme memang sengaja mengeluarkan produk unik supaya merek-mereka tenar dan dibicarakan oleh banyak orang dan diliput oleh banyak media di internet. Beberapa waktu yang lalu, mereka pernah menggegerkan publik karena menjual batu bata dengan harga 30 US dollar atau sekitar 450 ribu. Faktanya, masih banyak banget orang yang rela mengantri untuk membeli produk batu bata ini dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Jika kamu pergi ke website eBay sekarang, kamu pasti bisa melihat harga jual tertinggi batu bata tersebut yang mencapai angka 1000 US dollar atau setara dengan 15 juta rupiah. Ketiga, eksklusivitas. Supreme menunjukkan bahwa brand mereka original, unik, dan langka. Itulah sebabnya orang berbondong-bondong untuk membeli Supreme. Dan yang lebih gilanya lagi, Supreme tidak pernah merilis produk dengan desain yang sama. Ini yang membuat harga aftermarketnya jadi super tinggi. Jadi, gimana pendapat kamu setelah menonton video ini? Selanjutnya kita bahas apa? Komen di bawah.